Hey friends, jadi kali ini aku mau sharing salah satu pengalaman aku yang paling berharga ketika aku kemarin di US, yaitu ketika aku dapat job offering dari salah satu perusahaan card network ternama yang logonya antara ketiga ini. Posisi yang aku dapatkan pada saat itu adalah Senior Associate Product Management untuk AI Fraud and Security Solutions, dan total kompensasinya sendiri sekitar 110.000 per tahun ditambah annual bonus 17% di 18.700, ditambah lagi sign on bonus sebesar 10.000. Jadi kalau di rupiah sendiri totalnya sekitar 2,2 M. Memang karena personal reasons, I ended up not taking the offer. Tapi menurutku pengalaman yang aku dapatkan di sini berharga dan bisa applicable terutama untuk kalian yang sekarang sedang cari pekerjaan di kondisi market yang sama saja buruknya di Amerika maupun di Indonesia. Considering job market yang sedang susah banget dalam 1 hingga 2 tahun belakangan ini, semoga tips ini bisa berharga buat kamu ya. Yang pertama adalah consistency brings luck. Tahu nggak? Ada sekitar 50 CV yang aku harus kirim untuk mendapatkan satu interview aja. Artinya success rate untuk dapat satu interview itu cuma 5%, dan itu semakin kecil ketika kamu stepping further ke final stage. Pada saat itu aku cuma punya waktu sebanyak 3 bulan untuk mengirimkan CV-ku sebelum visanya habis, dan di waktu yang sangat singkat ini aku harus bisa mengirimkan CV sebaik-baiknya. Makanya aku pasang target untuk kirim 10 CV per hari. 10 CV per hari dikali 30 hari artinya ada sekitar 300 CV yang aku kirimkan tiap bulannya, dan banyak sacrifice yang harus aku lakukan, misalnya aku jadi nggak bisa hangout sama teman-teman atau jalan-jalan. Nah, the art of showing up ini pada akhirnya membawa aku pada luck, yaitu aku bisa mendapatkan offering dan juga berbagai macam interview di berbagai macam perusahaan. Karena ketika kita show up untuk konsisten kirim 10 CV per hari, artinya kita juga semakin memperbaiki CV yang kita kirimkan. Ketika kita udah dapat interview, kita juga semakin fokus untuk memperbaiki komunikasi kita pada saat interview, dan itu yang akhirnya bisa membantu aku untuk dapat final offering. Coba bayangin kalau misal aku nggak bisa konsisten untuk kirim CV dalam 1 minggu penuh, itu artinya opportunity untuk aku bisa dapat satu interview aja itu kan berkurang, apalagi untuk bisa sampai dapat final offering. So I'm a firm believer that luck is actually a product of preparation meet with opportunity. Karena ketika kamu konsisten, akan semakin banyak action yang kamu lakukan. Ketika semakin banyak action yang kamu lakukan, artinya kesempatan yang kamu dapatkan pun makin banyak. Ketika kesempatan yang kamu dapatkan itu makin banyak, luck atau keberuntunganmu itu pasti akan kamu dapatkan juga. Poin yang kedua adalah punya niche kamu sendiri dan juga punya technical skill really helps to stand out. Recently, semakin banyak pekerjaan itu yang membutuhkan skill seorang generalist. Artinya, kamu bisa melakukan berbagai macam hal dengan knowledge yang kamu punya. Misalnya hal seperti critical thinking atau problem solving skills. Kelemahannya adalah banyak orang yang juga punya skill yang sama. Coba kamu bayangin, seorang consultant atau product manager, kira-kira skill seperti apa yang mereka punya? Coba kamu bandingkan dengan seorang cyber security atau product designer, di mana mereka itu sudah niche dan job market yang mereka compete in itu jauh lebih kecil dibandingkan job market seorang product manager maupun consultant. Maka dari itu, kalau kamu punya specific niche, itu bisa menjadi leverage dan keuntungan kamu untuk membedakan kamu dengan kandidat yang lain. Di pengalamanku sendiri, karena memang background aku itu dari fraud, jadi itu bikin aku stand out dibandingkan kandidat-kandidat lainnya. Yang kedua adalah punya technical skill. Jadi kalau misal kamu mau bekerja di perusahaan yang berbasis teknologi, seenggaknya coba kuasai satu aja technical skill. Ini bisa dari analytical skill seperti kamu belajar Python atau SQL atau R, ataupun juga programming skill seperti C, Java atau Python. Karena selain ini bisa bikin kamu punya added value, ini juga bisa bantu kamu kok di pekerjaan. Misalnya kalau kamu mau komunikasi dengan engineer atau data analyst. Dari pengalamanku sendiri, sebenarnya posisi yang aku dapatkan nggak membutuhkan aku untuk punya technical skill. Tapi ketika aku bisa showcase bahwa aku punya technical skill seperti itu jadi added point untuk aku. Yang ketiga adalah be proactive and be out of the box. Ketika kamu job hunting, pernah nggak minta tolong ke alumni untuk dapat nge-refer kamu? That's good. Tapi pernah nggak sih kamu coba cold email langsung ke recruiter untuk sebuah pekerjaan? Karena di pengalamanku aku sendiri, aku sampai harus cold emailing recruiters. Karena semua orang pasti coba reach out ke recruiter lewat LinkedIn. Cold email itu menurutku jadi hal yang bisa bikin aku stand out. Caranya adalah coba kamu tebak nama depan recruiter tersebut dan juga nama belakangnya. Lalu kamu kombinasiin ditambah domain perusahaan tersebut. Tapi jangan khawatir, semua data ini publik, kamu bisa cari kok di LinkedIn.
Walaupun begitu, yang akhirnya dapat membantu aku untuk mendapatkan interview di perusahaan ini adalah melalui employee referral. Jadi yang belum pernah dengar, employee referral adalah sebuah sistem khusus di mana karyawan di perusahaan tersebut bisa mereferensikan kenalan mereka untuk mengisi sebuah posisi yang kosong. Jadi employee referral adalah sebuah program dari perusahaan di mana karyawannya dapat mereferensikan orang lain untuk sebuah posisi yang kosong untuk mendapatkan insentif. Memang effort ini nggak akan selalu berhasil, aku juga banyak dapat rejection kok walaupun melalui employee referral. Tapi seenggaknya ini bisa ningkatin chance kamu dibandingkan kamu coming dari kandidat yang biasa aja. Yang terakhir, berusaha knock the interview out of the park. Artinya, berikan yang terbaik kalau kamu udah sampai di tahap interview. Ini termasuk mengantisipasi pertanyaan apa yang akan keluar, mempersiapkan pertanyaan buat interviewer, maupun juga mempelajari produknya. Hal yang paling mudah adalah coba tanya ke recruiter kamu, kira-kira topik seperti apa yang perlu kamu siapkan pada saat interview. Misalnya, cerita dari sisi technical problem solving atau dari sisi stakeholder management. Selain itu juga coba persiapkan, misalnya akan ada coding test ataupun case study di interview tersebut. Jangan lupa untuk minta ke recruiter nama interviewer yang akan berbicara dengan kamu dan juga stalk background mereka. Ini penting karena kamu harus bisa menyesuaikan cara berbicara kepada VP of Sales dibandingkan kepada peer interviewers atau orang yang jabatannya sejajar dengan kamu. Satu lagi, hal yang orang biasa belum lakukan adalah minta tolong ChatGPT untuk bantu kamu interview. Jadi biasanya aku akan tanya ChatGPT kira-kira pertanyaan apa yang akan keluar untuk role seperti ini, dan juga 9 dari 10 kali itu pertanyaannya selalu keluar sih. Jadi menurut aku ini bisa banget bantu kamu untuk prepare. Dan jangan lupa untuk juga drafting jawaban dari pertanyaan tersebut yang kira-kira bisa mengadres concern dari interviewer. Yang terakhir adalah cari tahu produk secara detail. Ini penting banget. Di pengalaman aku sendiri, sebelum aku interview, aku coba cari tahu produk yang akan aku handle ini kira-kira prosesnya itu seperti apa, kompetitornya di market gimana, target marketnya siapa, kira-kira cara mereka mengumpulkan data itu seperti apa. Bahkan ketika hiring manager aku tahu bahwa aku udah mempersiapkan secara detail product knowledge ini, dia bilang bahwa you're a very smart person and it shows. Jadi gak ada salahnya untuk kamu juga cari tahu product knowledge ini sebelum kamu interview. Karena perjuangan untuk dapat satu interview ini udah panjang banget, coba untuk persiapkan sebaik-baiknya dan melebihi ekspektasi dari interviewer. Jadi tips-tips tersebut harusnya bisa kamu aplikasikan, gak cuma untuk cari pekerjaan di Indonesia, tapi dimanapun kamu mau berada. Semoga tips tadi membantu dan juga tetap semangat ya kalau memang kamu sekarang masih cari pekerjaan, semoga kamu cepat dapat. Tetap usahakan untuk upskilling diri sendiri dan perluas koneksimu. Lalu kalau kalian masih penasaran gimana sih tips bikin CV yang bagus, tips interview, dan juga tips negosiasi gaji, coba kasih di kolom komentar ya. Nanti aku coba bikin